Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kita, yakni tentang taksiran bawah. Kemarin kita sudah bahas taksiran atas, sekarang kita masuk ke taksiran bawah. Seperti apa taksiran bawah? Oke, kita langsung masuk ke materinya. Taksiran bawah contohnya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada angka atau bilangan 5.368,5, kemudian 7.563,7 dan 8.777,9. Nah, bilangan inilah yang akan kita bulatkan, baik itu ke satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, maupun ribuan terdekat. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama kita bulatkan ke satuan terdekat. Ya. Nah, seperti apa caranya? Perhatikan. 5.368,5. Jadi untuk membulatkan ke satuan terdekat, perhatian adik-adik adalah di angka satuannya atau angka 8. Ini ya. Bisa? Nah, untuk membulatkan ke satuan terdekat, maka angka 8-nya itu adalah kita tulis tetap angka 8. Ya, atau angka 8-nya tetap. Sehingga untuk hasilnya di sini, jadi kita tulis 5.368 atau 5368. Adapun koma 5-nya itu kita hilangkan. Gitu ya. Jadi saya ulang adik-adik, untuk merubah kesatuan terdekat, khususnya taksiran bawah, kita lihat satuannya. Nah, satuannya ini tetap dia, tidak berubah, satuannya tetap. Sehingga kita tulis ulang soalnya 5368 ini, nah, koma 5-nya itulah yang kita hilangkan. Bisa ya? Oke. Kemudian lanjut pada contoh yang kedua, 7563,7. Jadi kita lihat satuannya ini adalah angka 3 ya, yang ini. Nah, seperti yang tadi, jadi angka 3-nya ini nanti kalau kita bulatkan ke satuan terdekat tetap 3. Tetap di 3. Jadi kita tulis ulang soalnya 7563. Jadi ini 7563. Jadi sengaja saya berikan warna di sini agar adik-adik mengetahui perubahan dari bilangan, khususnya taksiran bawah untuk satuan terdekat. Jadi angka 3 ini adalah angka 3 ini. Ya, bisa ya? Jadi intinya untuk satuan terdekat adik-adik, angka satuannya tetap, cuman tanda komanya ya, koma 7 ini itu kita hilangkan. Oke, kita masuk pada nomor yang ketiga, 8.777,9. Nah, ini lagi kita lihat satuannya. Nah, satuannya adalah angka 7 yang paling ujung ini ya. Jadi ini lagi tetap dia. Jadi kalau kita rubah satuan terdekat, angkanya tetap, itu angka 7. Bisa ya? Hanya koma 9-nya itu yang kita hilangkan. Jadi kita tulis ulang 8.777. Ya? Bisa ya? Jadi intinya untuk satuan terdekat, adapun di soal seperti ini jadi tetap dia. Hanya yang dihilangkan hanya tanda komanya saja. Bisa ya? Sangat mudah sekali. Sekarang masuk ke puluhan terdekat. Untuk puluhan terdekat, ya, tadinya kita untuk satuan terdekat kita melihat angka 8. Sekarang untuk puluhan terdekat kita lihat angka
6. Ya, ini lagi menjadi perhatian adik-adik. Jadi sama caranya tadi untuk satuan terdekat, yakni angka 6-nya juga tetap. Artinya tetap kita tulis. Sehingga kalau kita tulis 536, 536, adapun angka sesudah 6, yaitu angka 8, itu kita ganti dengan 0. Kita ganti dengan 0. Kemudian tanda komanya ini, koma 5 kita hilangkan. Sehingga menjadi 5360 atau 5360. Bisa ya? Perhatikan perubahannya. Angka 6-nya, ya patokannya adik-adik, atau yang adik-adik yang harus perhatikan angka 6 kalau di puluhan. Ini. Nah, untuk menulis ke puluhan terdekat atau membulatkan ke puluhan terdekat, angka 6-nya tetap dia. Hanya setelah angka 6, ininya, angka 8 itu kita ganti jadi 0. Adapun koma 5-nya kita hilangkan. Sangat mudah. Bisa ya? Nah, selanjutnya 7563,7. Yang menjadi perhatian adik-adik adalah angka 6 lagi di sini atau puluhannya. Nah, ini 3 tadi satuan, ini 6 puluhan. Jadi angka 6-nya lagi tetap dia. Maksudnya tetap artinya tetap kita tulis. Tidak berubah, sehingga kita tulis 756 di sini 756. Nah, angka 3-nya ini yang berubah. Nah, jadi angka 3-nya itu kita ganti dengan 0. Kemudian tanda koma 7 ini kita hilangkan. Bisa ya? Oke, sangat mudah. Nah, kemudian selanjutnya 8777,9. Nah, perhatian adik-adik di angka 7. Angka 7-nya ini angka 7 yang di tengah ini. Bukan yang di sini, angka yang di tengah. Jadi untuk menulis ke atau membulatkan ke puluhan terdekat dengan menggunakan taksiran bawah, maka angka 7-nya juga tetap ya. Jadi yang kita tulis 8, 7, 7, kemudian 7 yang di sini kita ganti lagi menjadi angka 0. Kemudian tanda koma 9 ini kita hilangkan atau kita hapus. Sehingga menjadi 8770. Bisa ya? Sudah tahu perubahannya adik-adik? Oke. Jadi intinya untuk puluhan terdekat, yang berubah ini hanya di satuannya saja. Di satuannya ini. 837. Nah, cukup kita tambahkan 0. Kemudian kita hilangkan tanda komanya. Bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke ratusan terdekat. Untuk ratusan terdekat adik-adik, kita perhatikan lagi angka 3-nya. Bukan lagi angka 6, tapi angka 3. Nah, angka 3-nya juga kita tulis atau tetap kita tulis. Jadi tidak berubah, sehingga kita tulis 5, 3. Nah, angka sesudah angka 3, ya, angka 6 dengan 8 ini, itu kita ganti lagi menjadi angka 0. Sehingga ditulis 5, 3, 6, 8. Adapun koma 5-nya juga kita hilangkan. Nah, bisa ya? Jadi 5, 3, ini kita tulis ulang 5, 3. Adapun 6, 8-nya kita ganti jadi 0. Ini 0, ini 0. Sehingga ini 0, 0. Bisa ya? Koma 5-nya kita hilangkan. Bisa ya? Jadi untuk ratusan terdekat, saya ingatkan, jadi angka 3-nya ini sebagai ratusan itu tetap. Jadi yang kita tulis ulang 5, 3. Ini 5, 3. Kemudian angka 6 dan 8 kita ganti jadi angka 0, 0, 0. Kemudian koma 5-nya kita hilangkan. Bisa ya? Oke, lanjut. 7563,7. Nah, yang menjadi acuan adik-adik atau patokan dari adik-adik adalah angka 5 lagi. Ya. Tadi kan angka 3, ini juga angka 5. Nah, untuk membulatkan ke ratusan terdekat, angka 5-nya juga tetap. Jadi kita tulis ulang 75. Nah, angka setelah 5 ini, itu lagi kita ganti menjadi 0. Jadi 6-nya kita ganti 0,
3-nya kita ganti 0. Kemudian koma 7-nya kita hilangkan. Sehingga menjadi 7.500. Bisa ya? Jadi 7 dengan 5 tetap. Ini kita ganti 0, ini kita ganti 0. Atau 6-nya kita ganti 0, 3-nya kita ganti 0. Sehingga menjadi 7.500. Oke, bisa ya? Ya, lanjut. 8.777,9. Ya, jadi patokan adik-adik adalah angka 7 yang paling kiri, yaitu angka ini ya. Nah, untuk membulatkan ke ratusan terdekat, maka angka 7-nya juga adalah tetap. Sehingga kita tulis 87, kemudian angka 7 yang setelahnya, yang ada 2 ini, kita ganti menjadi angka 0. 7-nya kita ganti 0, 7 yang ini kita ganti juga menjadi 0. Adapun koma 9 kita hilangkan. Sehingga menjadi 8.700. 8 dengan 7 tetap, kemudian 7 yang ini dan ini kita ganti jadi 0. Bisa ya? Oke. Jadi sangat-sangat mudah. Nah, terakhir untuk ribuan terdekat. Nah, untuk ribuan terdekat sama juga. Nah, jadi yang menjadi patokan adik-adik adalah angka ini, angka yang paling kiri, yaitu angka 5. Jadi angka 5-nya ini kita tulis juga tetap. Ya, ini tetap kita tulis angka 5. Kalau kita bulatkan ke ribuan terdekat dengan menggunakan taksiran bawah. Jadi angka 5-nya tetap. Jadi kita tulis ulang 5-nya tetap 5. Kemudian angka setelah 5-nya itu kita ganti menjadi 0. 3 kita ganti 0, 6 kita ganti 0, 8 kita ganti 0. Adapun koma 5-nya ini kita hilangkan. Sehingga menjadi 5.000. Bisa ya? Oke. Selanjutnya 7.563,7. Nah, perhatian adik-adik di angka 7. Yang ini karena di ribuan. Ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Jadi ini ya. Nah, angka 7-nya ini juga tetap. Artinya kita tulis tetap angka 7, tidak berubah. Jadi kita tulis di sini 7. Kemudian angka setelah 7-nya yang ini 5 kita ganti lagi menjadi 0, 6 kita ganti 0, 3 kita ganti 0. Koma 7-nya kita hilangkan sehingga menjadi 7.000. Bisa ya? Oke, lanjut. 8.777,9. Jadi, perhatian adik-adik di angka 8 sebagai ribuannya ini, ya. Nah, angka 8-nya juga tetap. Jadi kita tulis angka 8. Kemudian setelah angka 8, nah kita ganti menjadi angka 0. Jadi 7-nya ini kita ganti lagi menjadi angka 0, 0, ini juga 7 0, ini 7 juga menjadi 0. Sehingga menjadi 8.000. Adapun koma 9-nya kita hilangkan. Bisa ya? Jadi sangat mudah sekali. Jadi kalau misalnya adik-adik bingung, nanti putar berulang-ulang ya soalnya atau penjelasannya, sehingga adik-adik bisa paham terkait tentang pembulatan khususnya di taksiran bawah, baik itu satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan maupun ribuan terdekat. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita masuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini tentang hasil operasi hitung ya dengan menggunakan taksiran bawah. Nah, tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran bawah. Jadi bagian A 32 tambah 85, B 465 kurang 53, C 17 kali 25. Nah, penyelesaian kita jawab bagian A 32 tambah 85. Jadi jangan langsung kita jumlahkan ya. 30 tambah 85 sama dengan misalnya 100 berapa? 117. Jadi salah. Jadi 32 kita bulatkan ke bawah. Nah, kemudian 85 juga kita bulatkan ke bawah. Seperti yang materi pertama yang saya jelaskan, yakni tentang taksiran atas. Sama caranya. Hanya yang membedakannya adalah cara membulatannya ke bawah. Ya, jadi kita bulatkan 32, kita bulatkan ke bawah menjadi 30. Kenapa 30?
Nah, seperti tadi penjelasannya, perhatikan angka sebelah kirinya, 3-nya tetap kita tulis 3, kemudian angka setelah 3 kita ganti menjadi angka 0, sehingga menjadi 30. Bisa ya? Kemudian 85, angka paling kirinya ini kita tulis tetap ya. Itu angka 8, kemudian angka setelah 8-nya atau angka 5 ini kita ganti menjadi 0. Sehingga pembulatannya 85 dibulatin ke bawah menjadi 80. Bisa ya? Setelah itu kita jumlahkan. Nah, kita tulis ulang soalnya, 32 tambah 85, taksiran bawahnya jadi 32 kita ganti 30 tambah, kemudian 85 kita ganti menjadi 80 dari sini ya. Sehingga kita jumlahkan, 30 ditambah 80 sama dengan 110. Sangat mudah. Bisa ya? Oke, lanjut bagian B. Untuk bagian B sama juga penyelesaian dengan bagian A. 465 kurang 53. Nah, terlebih dahulu 465 ini adik-adik bulatkan ke bawah. Nah, ke ratusan. Seperti apa dia? Jadi 4-nya yang paling kiri adik-adik itu tetap kita tulis ulang 4, kemudian angka setelah angka 4 ini kita ganti menjadi 0. 0, 6-nya kita ganti 0, 5-nya juga kita ganti menjadi 0, sehingga menjadi 0, 0. Sehingga menjadi 400. Bisa ya? Oke, mudah sekali. Kemudian 53. Jadi angka 5-nya tetap, kemudian angka setelah 5-nya itu kita ganti menjadi 0. Ya, sehingga menjadi 50. Setelah itu kita tulis ulang soalnya, 465 kurang 53. Jika kita taksirkan ke bawah, 465 ya, itu kita ganti jadi 400 kurang 53 kita ganti jadi 50. Yang ini ya. Nah, tinggal kita kurangkan biasa. 400 kurang 50 sama dengan 350. Oke, bisa ya? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut pada bagian C. Untuk bagian C, 17 dikali 25. Nah, caranya pertama, angka 1 ini atau 17 ini, angka satunya ini kita tulis ulang, kita bulatin ke bawah. 17, 1 ini kita tulis ulang, kemudian 7-nya lagi kita ganti menjadi angka 0, sehingga dia menjadi 10. Bisa ya? 25, 2-nya kita tulis ulang, 2, angka 5-nya kita ganti menjadi 0, sehingga menjadi 20. Setelah kita bulatkan ke bawah, kemudian kita tulis ulang soalnya, 17 dikali 25. Taksiran ke bawahnya, jadi 17 kita ganti menjadi 10, baru kemudian kita tulis kali, kemudian 25 kita ganti menjadi 20. Sehingga kita kali 10 kali 20 hasilnya adalah 200. Bisa ya adik-adik? Nah, bagaimana bisa mendapatkan 200? Jadi cara perkalian yang gampang, tinggal kali saja ini adik-adik. 1 dikali 2, hasilnya 2. Nah, setelah itu tinggal adik-adik lihat ada berapa nolnya. Di sini ada 1 nolnya, di sini ada 1. Kita jumlahkan saja. Jadi nolnya ada 2. Kemudian kita tulis nolnya ada 2, sehingga menjadi 200. Nah, cara seperti ini berlaku untuk perkalian yang melibatkan angka 0. Jadi yang sangat mudah sekali. Bisa ya adik-adik? Oke, sangat mudah sekali. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan tugas kepada adik-adik. Nah, tugasnya ini adalah tugas yang ke-6. Nanti adik-adik mengerjakan seperti penjelasan dari saya. Jangan lupa dikerjakan di buku catatannya. Kemudian hasilnya difotokan ke saya, karena akan menjadi penilaian buat saya kepada adik-adik. Ya, baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Aktafi bihadza kalam, syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.